worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you. Yeah. I worship you, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sore hari ini bertemu kembali dalam ibadah online. Kita mau bersyukur bersama-sama saat sore hari ini. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan buat kita semua. Kita mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan, pujian syukur kita. Karena Dia sungguh Bapa yang baik. Dia memberi kita kekuatan sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena Allah terus menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Mari dengan segenap hati kita menghampiri tahta Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan senang hati kami.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari dengan segenap hati kita Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang, kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, katakan dengan iman kita, tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari katakan sekali lagi, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita percaya bahwa Allah menyertai kita, Allah menuntun kita, Allah memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan. Bapakku datang, kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah di sini. Percaya, ku percayakan, Yesus amin, ada bagiku. Senang hatiku katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku.
perbuatanmu. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, mari kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami sembah Engkau ya Tuhan, biar seluruh bumi bersujud di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan mulia. Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau kota perlindungan kami Tuhan. Engkaulah perisai bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kami sangat haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan muka. Kami rindu hadirat-Mu yang kuat melawat setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami, hati kami di hadapan Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Setiap hati kami, setiap mata kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus mari kita agungkan Dia. Kita sanjung Dia. Kita tinggikan Dia. Di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kepada Pak Samuel kami persilakan. Semuanya. Oke, salam Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa dulu ya untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, oleh karena asih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa berfellowship pada sore hari ini. Sebelum kami lanjutkan fellowship ini, kami terus minta kemurahan Tuhan menyertai kami, memberkati setiap kami dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Saat firman memberitakan, kami pun diberi pengertian oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa, mengucap syukur hanya kepadamu, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya hari ini semua saudara, Bapak, Ibu menikmati kebaikan Tuhan dan tak kekurangan sesuatu pun yang baik yang berasal dari Allah. Oke. Minta tolong punya saya yang di laptop satunya dihidupkan. Tolong punya saya dihidupkan. Linknya. Ya, kita lanjut ya. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing, temanya berkaitan dengan keberanian yang memerdekakan. Ya, keberanian yang memerdekakan. Saya berharap semua kita juga memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena hanya oleh karena kasih-Nya saja kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Mari kita akan lanjut saja. Kalau berbicara tentang keberanian yang memerdekakan, maka saya ingat cerita-cerita yang pernah saya dengar, baik itu lewat film-film yang ada, tokoh-tokoh yang ada, para pahlawan yang luar biasa, ya, film-film yang heroik, semuanya itu menampilkan tentang sikap berani. Tidak ada satupun dari mereka yang memunculkan sikap heroik itu mengalami ketakutan. Ketakutan yang mendatangkan mereka akhirnya mengalami kekalahan. Tetapi semua orang yang kaitannya dengan kisah-kisah heroik selalu menampilkan sikap berani daripada biasanya. Keberanian itu muncul oleh karena banyak faktor yang mendorongnya untuk berlaku berani. Berani itu selalu melihat peluang, dan orang berani itu selalu berpositif thinking, dia tidak mudah menyerah. Kalau saudara ingat kata berani, maka seperti apa yang tadi saya katakan,
Saudara mungkin pernah menonton film-film yang kisah heroik, ya, yang luar biasa, menonton para petarung hebat, mereka melawan ketidakadilan, melawan bandit, melawan mafia, serta tokoh-tokoh yang membebaskan para tawanan yang berjuang untuk menegakkan keberanian dan perjuangan melawan penindasan juga serta penjajahan yang tidak kenal lelah sehingga mereka betul-betul menjadi seorang pahlawan yang luar biasa dan mengalami kelepasan bagi orang-orang yang tertindas selama ini. Ya, ini menarik sekali, saudara. Kata berani itu selalu kaitannya dengan lawan kata, dengan kata takut pastinya ya. Penakut selalu memberikan alasan dengan berbagai macam alasan. Penakut tidak pernah melihat suatu peluang di dalam setiap perjuangan yang harus mereka perjuangkan. Penakut selalu mundur di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan seorang penakut itu selalu melihat segala sesuatu yang sebenarnya menjadi suatu kesempatan, tetapi mereka melihatnya sebagai suatu tantangan, bahkan itu bisa menjadi suatu aral yang akan terus menghalangi mereka untuk tetap maju. Contoh yang saudara dan saya pernah baca di dalam Alkitab, contohnya adalah tentang 12 pengintai di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10. Ketika Musa mengutus 12 orang atau 12 suku yang mewakili, dan setiap suku diwakili oleh satu orang untuk menuju Kanaan. Sebelum Kanaan diserang, sebelum Kanaan dimiliki, maka mengutus 12 pengintai di sana. Ketika ada 12 pengintai diutus, maka mereka berangkat dan hasilnya berbeda dari 2 orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang 10 berkata, betul, Kanaan itu memang penuh dengan madu dan susu. Betul, di Kanaan itu tanahnya subur. Betul, di sana ada hal-hal yang sikapnya kelihatannya baik-baik saja. Betul, tetapi di sana itu ada orang-orang yang luar biasa besarnya. Mereka seperti raksasa, dan saya melihatnya atau kami melihatnya itu seperti belalang kami ini. Kalau kami sekali disantap, maka habislah kami. Tetapi 2 orang yang memiliki sikap berani dan positif thinking melihat bahwa semuanya memang betul apa yang dikatakan oleh 10 orang itu. Tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Justru nanti kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita akan mengalahkannya, dan Tuhan akan dimuliakan. Kami akan mengalahkannya dan kami akan merebutnya, sehingga anak cucu kita suatu saat akan memiliki negeri ini. Ini punya pandangan yang berbeda. Selalu memiliki pandangan yang berbeda. Orang yang berani dan penakut selalu kontradiksi. Pola pikirnya kontradiksi di dalam menghadapi setiap situasi, dan yang pasti para pemberani ini biasanya berpikir positif. Mereka percaya bahwa apa yang dikerjakannya akan mendatangkan kesuksesan. Mungkin bukan sekarang, tetapi suatu saat akan mendatangkan kesuksesan. Para pecundang tidak melihat dari sisi itu. Mereka ingin menghindari persoalan-persoalan yang ada dan takut terluka dan mudah sekali give up. Tapi seorang pemberani, mereka betul-betul tidak takut yang namanya dengan terluka. Mereka tidak kenal istilah give up. Mereka selalu merengsek maju ke depan untuk menjadi pemenangnya. Dan itu butuh keberanian. Nah, berani itu orang yang luar biasa. Di dalam perenungan saya, maka ada 2 hal yang harus kita menangkan atau perlu mengembangkan sikap berani di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus berani sama seperti Yesus yang sudah berani sedemikian rupa mengorbankan dirinya untuk kita, sehingga kita dengan keberanian daripada Allah itu sendiri mengambil sebuah keputusan menjadi manusia sama seperti kita, bahkan mereka rela mengosongkan dirinya sedemikian rupa, sehingga pengorbanannya betul-betul dikorbankan seluruhnya
untuk kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang terbebas dari segala belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Saudara bisa baca di dalam Filipi, pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 10. Kita belajar banyak tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya akan bacakan firman ini. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6 saja. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Teladan yang paling sempurna berbicara tentang keberanian adalah Allah itu sendiri. Dengan keberaniannya mengambil sebuah keputusan untuk menjadi sama seperti manusia, itu rasanya adalah sesuatu yang impossible. Tetapi itulah yang dikerjakan oleh Allah. Dan banyak orang menentangnya. Tidak mungkin bahwa Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia. Sama seperti kita, tinggal di dalam hidup sama seperti kita. Kemudian mereka mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa. Sebagian orang tidak percaya yang model seperti itu. Tetapi iman kita membuktikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah benar adanya. Dan itu adalah suatu langkah berani yang harus kita juga tiru dari Allah itu sendiri. Keberanian itu selalu mendatangkan pengorbanan. Pengorbanan yang Allah kerjakan itu didasari dari yang namanya kasih. Jadi kalau kasih itu lebih besar dari segala bentuk ketakutan, maka keberanian yang akan muncul. Itulah yang dikerjakan oleh Allah, sehingga keberanian yang sudah Allah kerjakan mendatangkan kebaikan atas kita, sehingga apa yang tertulis dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita sudah merdeka, seperti apa yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 1 di sana, bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Dan supaya kita terus berdiri teguh dan tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Perhambaan dari apa? Perhambaan dari dosa. Perhambaan dari ego. Perhambaan dari semua penindasan-penindasan termasuk intimidasi yang seringkali mengintimidasi kita. Makanya ada buku yang berjudul Mematahkan Belenggu Intimidasi. Kenapa begitu? Karena memang betul-betul kita seharusnya sudah merdeka dari segala belenggu intimidasi yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Dan saya ketemu banyak orang ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu yang mereka takuti adalah mendapatkan serangan balik dari kuasa kegelapan yang selama ini mereka junjung tinggi-tinggi dalam hidupnya. Dan ketika dia mulai percaya kepada Yesus, mereka seringkali terintimidasi. Dan hal-hal yang seperti itu seringkali terjadi. Tetapi percaya saja bahwa apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan itu tidak sebanding kuasanya dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu dibutuhkan suatu keberanian melangkah di dalam Kristus, dan kuasa kegelapan pasti dikalahkan. Kuasa kegelapan pasti dikalahkan. Yang pertama tadi saya katakan kita harus belajar berani daripada Allah itu sendiri. Allah sudah sedemikian rupa luar biasa mengorbankan dirinya demi kita sebagai manusia yang sudah tertawan dari segala belenggu dosa, dan kita dipastikan untuk masuk dalam kuasa kegelapan. Artinya kita tidak hidup lagi bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan rela dengan keberaniannya menebus kita dari segala bentuk kuasa-kuasa itu, dan kita mendapatkan hak yang luar biasa daripada Tuhan. Lalu keberanian yang kedua menurut saya adalah saudara dan saya perlu belajar dari tokoh-tokoh yang ada. Para pahlawan yang ada. Para pahlawan itu memiliki keberanian yang luar biasa.
Mereka korbankan hidupnya sedemikian rupa supaya suatu saat bangsanya, keturunannya menikmati kemerdekaan dan tidak lagi hidup di dalam penjajahan. Indonesia merdeka itu adalah bagian, di satu sisi adalah anugerah Tuhan, tetapi Tuhan juga memakai orang-orang yang terus berjuang pada waktu itu sebelum merdeka untuk memperjuangkan negeri ini dengan segala pengorbanan yang luar biasa. Saya percaya kalau mereka tidak punya kasih, mereka tidak akan terus berjuang demi tegaknya NKRI. Mereka korbankan semuanya, harta bendanya, nyawanya menjadi taruhannya. Bahkan keluarganya tidak sedikit juga yang menjadi korban akibat dari perjuangan ini. Tetapi mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka tetap berjuang, dan berjuang. Akhirnya saudara dan saya menikmati kemerdekaan. Menikmati pembebasan dari segala bentuk penjajahan yang pada waktu itu sungguh-sungguh menyengsarakan. Saudara bisa belajar dari para pahlawan. Saudara bisa baca bukunya di sana tentang bagaimana mereka berjuang. Yang kedua, kalau belajar dari sesama, saudara bisa belajar dari para pejuang kemanusiaan. Kalau saudara belajar banyak tentang Mother Teresa, maka saudara akan menemukan bahwa Mother Teresa dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Bahkan yang akhir-akhir ini viral sejak bulan Juni lalu, ya, di pertengahan Juli ada Juni yang namanya Dr. Lee Darmawan itu menjadi viral yang luar biasa ketika kapal yang selama ini dia pakai untuk mengadakan pengobatan antar pulau, ya, dan tenggelam pada pertengahan Juni lalu. Tetapi dengan perjuangan yang luar biasa, orang-orang tertentu mulai berjuang ikut memperjuangkan supaya kapal yang dipakai selama ini oleh Dr. Lee untuk pengobatan gratis itu bisa terrealisasi. Dan kalau saudara baca, pasti saudara akan tahu lewat ada seorang yang pegiat medsos dalam waktu tidak sampai 1 bulan, maka terkumpul dana sekitar 30 miliar. Apa yang mereka perjuangkan oleh Dr. Lee? Dr. Lee memperjuangkan bahwa suatu saat akan ada banyak orang dibebaskan dari segala sakit penyakit yang ada. Terutama mereka yang ada di pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau yang selama ini tidak terjangkau. Mereka berjuang luar biasa dengan beberapa orang, dan akhirnya tadi malam saya menyetel kembali mulai perjalanannya Dr. Lee sampai hari ini, yang sekarang sudah ada sekitar 1.500 relawan, ya, termasuk dokter. Mereka dengan keberanian yang luar biasa. Kalau saudara baca, saudara dengar kesaksiannya Dr. Lee adalah ini orang yang luar biasa, ya. Mereka termasuk yang dianggap sebagai etnis minoritas, bahkan banyak orang yang membencinya, tetapi dia begitu mengasihi bangsa ini sehingga dia perjuangkan walaupun banyak orang yang tidak menerimanya awal mula mereka atau beliau menjadi dokter, ya, tetapi dengan perjuangan yang luar biasa sekarang banyak orang mengakui apa yang sudah diperjuangkan oleh Dr. Lee, sehingga dalam kondisi yang terakhir kapalnya tenggelam pun akhirnya banyak orang rame-rame bergotong royong menolongnya supaya ada pembebasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan bagi orang-orang yang di 3T, di desa tertinggal, ya, terisolasi, terluar, dan itu salah satu misi. Dan tadi malam saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Suatu saat Dr. Lee sedang sore, pagi hari sekitar jam 3 atau jam 4 dia ngomong begitu tadi malam. Dan tiba-tiba Tuhan berkata sama dia, dikatakan, maukah engkau melayani aku? Dia bersaksi dengan rasa terharu, rasa kasih yang luar biasa, dia menangis dan kemudian dia berkata, aku mau Tuhan.
Padahal selama ini Dokter Lili sudah ikut terlibat dalam pelayanan medis gratis lagi ya. Tetapi rupanya Tuhan tidak cukup memanggil dia sampai di situ. Dia harus menyisihkan waktunya di akhir hidupnya. Dia mendapat panggilan Tuhan itu umur 63 tahun. 63 tahun untuk terjun melayani dalam kesehatan khususnya. Untuk menjangkau orang-orang di 3T tadi ya, di tertinggal, terisolasi, dan terluar. Untuk menuju ke sana gimana caranya? Dia korbankan rumahnya, salah satu rumahnya dia jual untuk beli kapal. Bahkan itu pun tidak cukup, dia harus ngutang sekitar 6 bulan baru tertutup. Dan kemudian dia mulai renovasi kapalnya, dibuat rumah sakit. Itu butuh waktu sekitar ya 6 bulanan, ya lebih ya. Dan perjuangan ini dianggap sebagai sebuah perjuangan yang gila. Karena ini belum pernah ada kapal yang dibuat rumah sakit. Terutama yang ada di Asia. Bahkan kesaksiannya bukan hanya di Asia. Tapi di seluruh dunia belum ada namanya kapal yang diubah menjadi rumah sakit untuk pengobatan orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Ini kan luar biasa. Ini keberanian yang luar biasa. Tanpa ada sikap berani, maka dia tidak akan bisa dikenal seperti sekarang ini. Butuh ada pengorbanan. Nah, orang-orang yang berani itu selalu dilandasi dengan yang namanya kasih. Dan yang dua adalah pengorbanan. Dari kasih dan pengorbanan itu selalu identik yang dimiliki oleh para pemberani untuk bisa memerdekakan banyak orang. Saudara dan saya juga begitu. Butuh sikap berani yang dilandasi dengan kasih dan pengorbanan. Ada orang berkorban tetapi dia tidak dilandasi dengan kasih. Tetapi hidup kita bukan begitu. Harusnya hidup kita dipenuhi dengan kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan itu selalu identik bagi orang-orang yang memiliki sikap berani untuk memerdekakan orang-orang lain. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, terlibat dalam pelayanan di lembaga seperti sekarang ini, pesat. Dan itu pun dibutuhkan sikap berani untuk mengambil keputusan, mengikut pesat sampai hari ini. Saya percaya saudara sudah berjuang sedemikian rupa. Mungkin dari awal mulanya saudara tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ya, sama seperti saya, dulu tidak diizinkan. Tetapi dengan sikap dan mengambil keputusan, tekad yang kuat untuk terlibat dalam pelayanan ini, dibutuhkan suatu pengorbanan. Ini luar biasa. Kalau saya bisa bertahan sampai hari ini itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan semua kita sampai hari ini itu pun oleh karena Tuhan. Dan itu bagian dari sikap berani. Dan kasih, kalau saudara tidak punya kasih, maka saudara tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Kasihnya ke siapa? Kasihnya kepada orang-orang yang kita layani. Di mana Allah mempercayakan lembaga ini untuk masuk dalam dimensi pelayanan yang luar biasa, masuk di desa-desa, dan awal mula lembaga ini berdiri, itu tidak ada satupun lembaga yang masuk, yang berorientasi, yang sungguh-sungguh fokus ke desa. Pesat berdiri, salah satunya pada waktu itu yang Tuhan pakai untuk menerobos pelayanan ke desa-desa. Dan itu saya percaya dibutuhkan sikap berani yang luar biasa. Karena waktu itu adalah pelayanan ini pelayanan yang tidak populer. Orang semua orientasinya ke kota, tetapi ketika ada pelayanan ke desa, ini dianggap sesuatu yang aneh, nyeleneh. Mau cari apa? Mau dapat apa? Tetapi para founder kita ini memikirkan jauh lebih besar dari apa yang mereka ingin dapatkan. Jauh lebih besar daripada apa yang mereka rindukan. Tuhan sudah memanggil para founder untuk berjuang di jalan ini. Dan itu butuh pengorbanan. Saya percaya para foundernya Pesat sudah berjuang sedemikian rupa untuk bisa ikut terlibat
mewakili Tuhan membebaskan orang-orang yang ada di desa, terutama mereka yang terlibat atau yang tertindas, yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa kemiskinan, oleh kuasa keterbelakangan. Dan saudara sekarang sudah terlibat di sana. Saya berharap kasih kita akan terus bertumbuh, makin hari makin besar, untuk memupuk keberanian kita dan akhirnya bisa memerdekakan orang. Itu dari sisi dimensi yang berbeda. Saya bicara tentang dua dimensi. Pertama adalah bicara tentang pembebasan ke orang luar tadi, ya, seperti apa yang sudah saya ceritakan tentang bagaimana Yesus berkorban, itu untuk orang, untuk seperti kita. Terus ada Mother Teresa, ada Dr. Lee, itu berjuang untuk orang. Tetapi diri kita sendiri pun harus mulai berjuang memerdekakan diri kita sendiri. Jadi penting. Ya. Banyak orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan memerdekakan orang, tetapi kita sendiri tidak merdeka. Ya, tidak merdeka. Apa saja yang membuat kita tidak merdeka? Saya akan menceritakan tentang 3 hal yang membuat kita tidak merdeka, dan itu harus ditaklukkan oleh setiap kita. Yang pertama, kita ketika terlibat di dalam pelayanan tim seperti sekarang ini, maka seringkali yang harus ditaklukkan oleh kita, yang perlu dibebaskan oleh diri kita sendiri adalah tentang mengatasi, saya menyebutnya sebagai gunung kesalahpahaman. Saudara menjadi sebuah tim itu seringkali atau mungkin pernah lah terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu biasanya dimulai dari karena ketidakpahaman satu dengan yang lain. Ya, kesalahpahaman kalau tidak diatasi dengan baik, maka ini akan terus menjadi bumerang dan bisa membuat tim jadi bubar oleh karena ada yang namanya kesalahpahaman. Memang dalam sebuah tim seringkali awalnya nampak positif sekali, bisa bergandengan tangan melalui jalur yang sama untuk mendaki, saling bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain untuk mencapai puncak tertinggi yang akan kita capai. Tetapi tiba-tiba saja muncul, boom, kesalahpahaman muncul. Nah, ketika ada ledakan besar tentang kesalahpahaman, yang tampaknya bisa membuat kita terlempar keluar dari jalur yang sesungguhnya yang selama ini sudah kita bangun. Dan jika tidak diatasi, maka kita akan masuk dalam zona kehancuran. Dan hubungan kita yang sudah dibangun sedemikian rupa, sedemikian lama, bisa bertahun-tahun akhirnya bubar oleh karena adanya kesalahpahaman yang tidak pernah diselesaikan. Kita tahulah, ya, yang namanya tim begitu. Di dalam rumah tangga pun begitu. Seringkali terjadi ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya penyebabnya bisa macam-macam. Karena ada yang namanya paradigma berbeda, bisa. Karena ada yang namanya background berbeda. Dari keluarga yang berbeda, ya, dari budaya yang berbeda, pasti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman satu dengan yang lainnya. Di dalam tim, kita harus melihat hal ini. Dan itu bisa menjadi bumerang kalau kita tidak hati-hati dan tidak bisa mengatasinya dengan baik. Jadi kesalahpahaman ini harus kita taklukkan supaya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Yang kedua yang perlu kita taklukkan adalah namanya gunung egoisme. Ya, supaya kita merdeka. Egoisme adalah suatu sikap yang mau menang sendiri. Dan yang lain harus kalah, biasanya begitu. Orang yang egois akan berkata bahwa diri saya yang paling benar, orang lainlah yang salah. Egoisme itu memposisikan orang lain seringkali menjadi tertindas. Sementara kita, si ego berusaha mencapai puncak sendirian. Tahukah saudara bahwa egoisme itu menciptakan konflik alamiah yang terus-menerus? Jika saudara dan tim saudara membangun ego masing-masing, maka betul-betul
ini konflik yang akan berkelanjutan terus-menerus. Egoisme kadang-kadang memang harus ditaklukkan dalam diri kita dalam sebuah tim untuk menjangkau atau untuk mencapai sebuah sasaran dan atau tujuan yang sudah kita bangun dari awal. Jadi perlu ada egoisme yang diletakkan di sana. Jangan terus kita bawa. Kalau kita bawa, kita bisa rusak. Ya, kita bisa rusak. Sama seperti kalau suami istri, ya. Kalau membangun egonya masing-masing pasti rusak. Si istri mau menang sendiri, suami mau menang sendiri pasti akan rusak. Tetapi ketika masuk dalam sebuah pernikahan, punya tujuan yang sama, maka ego itu harus diletakkan. Kita bangun suatu kebersamaan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dirancang dari semula. Tim juga begitu. Tim pesat juga begitu. Dengan berbagai macam background yang ada. Pesat ini kan banyak sekali ya. Ada tahun lalu sudah ada sekitar 700-an orang. Ya, 700-an orang. Kalau saudara gabung, maka itu bisa setiap hari minimal ada 700 konflik atau kesalahpahaman yang bisa dinikmati. So, bayangkan itu. Kalau tidak ada kesadaran untuk saling menyelesaikan kesalahpahaman, kalau tidak ada kesadaran untuk menaruh egoisme, maka tiap hari akan ada perkelahian terus-menerus. Egoisme harus ditutup. Egoisme harus diletakkan demi sebuah tujuan. Maka dari sini kita perlu yang namanya kompromi. Kompromi dalam arti untuk mencapai sebuah solusi yang kreatif yang kita bangun untuk mendatangkan keamanan, kenyamanan atas semua pihak, dan kemudian kita juga diminta untuk terus membuka dialog tentang hal-hal yang menjadi inti persoalan, ya, perasaan, dan cara sesuatu yang bisa diubah. Untuk apa? Untuk sebuah tim yang besar ini. Yang ketiga, untuk bisa menenangkan diri kita sendiri atau memerdekakan diri sendiri, maka saudara dan saya harus berani menaklukkan yang namanya kesalahan atau gunung kesalahan atau bukit kesalahan, terserah saudara mau buat apa namanya istilah yang tepatnya. Kita semua pernah berbuat salah, saya kira. Ya, adakah yang di tempat ini tidak ada yang pernah berbuat salah? Semua pasti pernah berbuat salah. Ketika saudara dan saya pernah berbuat salah, itu artinya saudara dan saya menyadari betapa kita ini penuh dengan kelemahan. Kita ini penuh dengan yang namanya kesalahan. Kita ini rapuh dengan yang namanya kebenaran hakiki. Kita sebagai manusia yang asal-usulnya dari manusia berdosa, yang sudah dimerdekakan, kita tetap masih memiliki kelemahan berkaitan dengan kesalahan. Dan kesalahan seringkali membuat segalanya menjadi berantakan. Saudara pasti tahu banyak hubungan yang akhirnya ditinggalkan oleh karena ada namanya gunung kesalahan ini. Ada orang yang pergi meninggalkan pelayanan karena ada yang namanya kesalahan yang tidak terselesaikan. Mereka akhirnya terluka. Dan terus dibawa ke sana. Ada orang-orang tertentu yang mendapatkan seperti itu. Oleh karena itu, kata memaafkan itu menjadi penting di dalam sebuah tim, di dalam sebuah kehidupan kita sendiri, untuk betul-betul kita bisa merdeka. Kalau saudara menyimpan kesalahan orang lain, kalau saudara kemudian mengembangkan egoisme, kemudian saudara juga mengembangkan perilaku-perilaku kesalahpahaman yang tidak pernah diselesaikan, maka saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang yang merdeka. Setiap kita mungkin pernah terluka dengan yang namanya kata-kata yang dibuat oleh teman, yang dibuat oleh orang lain, ada mungkin juga terluka oleh karena
mentor saudara, pemimpin saudara, ya. Atau mungkin kita juga sering kali menjadi orang yang suka melukai, bukan suka melukai, artinya pernah melukai tanpa sengaja. Dan mereka terluka. Dan akhirnya sebagian dari tim kita meninggalkan kita dalam kondisi compang-camping karena faktor kesalahan yang tidak pernah diselesaikan. Dan kita juga seringkali ketika ada kesalahan-kesalahan yang kita miliki, yang tidak dimaafkan, kemudian kita membentengi diri dan menolak melangkah untuk maju dalam rute pendakian yang seharusnya kita jalani bersama untuk mencapai goal dari visi misi yang dicanangkan oleh lembaga ini. Dan ketika saudara masuk dalam kesalahan ini, sekali lagi, kata memaafkan itu menjadi penting. Saya termasuk orang yang pernah terluka oleh tim. Itu beberapa tahun yang lalu, udah lama banget ya, lama banget. Tapi itu saya ingat peristiwa itu. Ya, peristiwa itu, ingat sekali. Saya pada waktu itu baru saja masuk pesat, tidak lama kemudian ada teman-teman yang begitu gampangnya mengatakan dengan kata-kata yang kotor yang tidak pernah saya bayangkan itu muncul. Dan itu membuat saya terluka. Berhari-hari, berbulan-bulan, sampai masuk pelayanan, saya masih ingat betapa lukanya saya. Oleh karena ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, suatu saat ketika saya sedang berdoa kepada Tuhan, dengan nyanyian-nyanyian yang saya bisa, pada waktu itu saya mulai nyanyikan begini. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, benarkah Engkau mengasihi aku? Dengan bangganya saya berkata, Tuhan aku udah lepaskan, saya udah tinggalkan ayah ibu saya. Sekarang saya pelayanan di tempat seperti itu, bukti bahwa saya mengasihi Engkau. Tapi kemudian Tuhan berkata, kamu belum mengasihi aku. Ya, kenapa? Kemudian Tuhan berkata jelas sekali, ada satu orang yang belum kamu ampuni. Kemudian saya mulai berkata, Tuhan, siapa orangnya? Ketika sedang berdoa, tiba-tiba dimunculkan wajahnya. Saya marah sekali. Saya berkata sama Tuhan begini, ini orang ini memang kurang ajar tuh. Orang yang perlu dan kalau perlu dan layak dan sangat layak untuk dimarahi dan saya layak untuk membencinya. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu membenci orang ini, maka kamu tidak mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu melakukan perintah. Kemudian saya berkata, Tuhan, saya akan mengasihi, saya akan mengampuni. Dan hampir 2 minggu saya tidak bisa berdoa yang lain-lain kecuali saya berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya coba terus berkata, Tuhan, aku mengasihi orang ini. Saya sebutkan namanya. Aku mengasihi orang ini. 2 minggu kemudian baru terlepas. Saya mengerti apa artinya pengampunan, apa artinya rasa sakit hati. Saya mengerti apa artinya orang berkata, aku tidak bisa mengampuni karena mereka terlalu menyakitkan. Saya mengerti karena saya pernah ngalamin. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebencian, kita hidup di dalam kesalahan-kesalahan yang terus kita simpan orang lain yang sudah membuat luka kepada kita, kemudian simpan terus, maka kita tidak akan menjadi orang yang merdeka. Ketika saudara melepaskan sebuah pengampunan, maka saudara akan menjadi orang yang merdeka. Riset medis dan psikologis ya menyatakan bahwa yang namanya kepahitan dan kebencian ini memiliki dampak yang negatif terhadap hidup kita. Kita berpikir bahwa jika kita mempertahankan luka kita, kita bisa membalas menyakiti orang itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkata, aku nggak mau mengampuni, aku mau terus hidup seperti ini. Itu sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah. Dia sedang membangun dirinya untuk terluka. Tapi ada orang bangga kalau dia tidak mengampuni, dia bangga bahwa aku tidak akan mengampuni dia. Orang ini bangga sekali. Dan itu kesalahan yang fatal karena ketika dia tidak bisa mengampuni,
dia hidup terus terluka, bahkan mereka bangga di dalam kelukaannya itu, ya. Dia yakin bahwa orang yang melukai itu akan terluka, akan tersakiti. Itu justru sebaliknya. Ketika kita menahan sakit kita, menahan luka kita, menahan balas dendam yang rasanya yang kita pertahankan selama ini akan membuat kita lebih baik. Ternyata tidak. Itu membuat kita justru menjadi orang yang mudah sakit. Mudah sakit. Dan jika ini terus tersimpan dalam diri kita, kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Kita masuk dalam jalan yang keliru. Oleh karena itu, kita harus belajar terus mengampuni orang. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Saya ketemu dengan banyak orang, bahkan mendengar khotbah-khotbah tentang pengampunan. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Yang tadinya mereka tidak bisa merdeka karena mereka terluka, karena mereka tersakiti. Baik istri tersakiti oleh suami maupun suami yang tersakiti oleh istri. Dan akhirnya mereka mampu melepaskan pengampunan, mereka akhirnya benar-benar menjadi orang yang merdeka. Saya berharap saudara dan saya juga akan menjadi orang yang merdeka. Selain kita diberikan keberanian untuk memerdekakan orang lain, kita berkorban sama seperti Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Kita juga harus rela mengorbankan semua perasaan yang ada dalam diri kita sebagai perwujudan kasih dalam diri kita untuk betul-betul diri kita bisa merdeka dari segala penindasan-penindasan egoisme, penindasan kesalahpahaman, penindasan ketidakkesiapan untuk memberikan pengampunan. Sebab kalau ini kita simpan terus, maka kita tidak merdeka. Saya melihat banyak orang yang ketika memberikan mengalami kemerdekaan di dalam dirinya, tidak mudah sakit hati, tidak mudah menyimpan kesalahan orang, dia mudah sekali memberikan maaf kepada orang lain, hidupnya lebih sejahtera. Hidupnya lebih damai daripada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang terus dibangun di dalam dirinya dan tidak melepaskan pengampunan. Saya berharap semua kita memiliki keberanian. Tadi katakan berani untuk berkorban bagi orang lain supaya merdeka. Seperti apa yang Yesus sudah kerjakan, seperti para pahlawan yang sudah kerjakan, seperti para pejuang kemanusiaan yang cinta Tuhan. Mereka mengorbankan hidupnya bagi mereka, dan kasih yang luar biasa itu kita juga harus mampu memerdekakan diri kita. Harus berani memerdekakan diri kita dari segala bentuk penjajahan-penjajahan, bentuk-bentuk penindasan yang membuat kita tidak merdeka. Saya tidak mengerti penindasan apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini yang membuat saudara tidak merdeka. Mungkin ada rasa ketakutan yang berlebihan, itu bagian dari penindasan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat saudara sampai hari ini tertekan, rasanya tidak bisa merdeka. Saya tidak mengerti apa yang saudara alami akhir ini. Tetapi percayalah, ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan firman-Nya, maka saudara dan saya akan betul-betul bisa menjadi orang yang merdeka. Mampu memerdekakan orang lain dan juga mampu memerdekakan diri kita sendiri. Dan itu dibutuhkan keberanian yang dibangun di atas kasih yang benar. Jadi keberanian dibangun di atas kasih yang benar. Dan kemudian kita berkorban supaya banyak orang-orang dimerdekakan. Di pelayanan kita butuh orang-orang yang mau berkorban. Termasuk diri kita sendiri pun harus rela berkorban. Demi apa? Demi terwujudnya kasih yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita, disampaikan kepada banyak orang. Lembaga ini saya percaya sampai hari ini berdiri, itu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, di mana setiap orang di dalamnya harus bergerak
sama seperti kasih yang Tuhan sudah miliki, rela berkorban. Maka saya senang dengan istilah bahwa orang di pesat itu tidak mencari kehidupan, tetapi justru memberikan kehidupan. Kalau mencari kehidupan, kerja di luar sana. Tapi kalau saudara ingin memberikan hidup untuk orang lain, maka saudara ada di tempat ini adalah pelayanan yang tepat. Setiap kita berjuang dengan berani untuk bisa memerdekakan banyak orang dan memerdekakan diri kita sendiri. Mari bangun tim yang solid, kita harus runtuhkan semua ego kita. Kesalahpahaman yang selama ini sudah kita miliki, mari kita selesaikan dengan baik. Gunung-gunung kesalahan yang mungkin teman-teman kita buat, mari kita selesaikan. Beri maaf kepada mereka. Jangan terus simpan, supaya kita benar-benar juga merdeka. Sebelum kita memerdekakan orang lain, mari kita merdekakan diri kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapak Surgawi buat segala kebaikan Tuhan. Kami diizinkan untuk berfellowship, sharing sebagian dari firman-Mu, apa yang sudah hamba-Mu pahami, hamba-Mu sampaikan di acara ini. Terima kasih buat kepercayaan-Mu. Biar semua kami juga diberkati oleh Tuhan, diberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga semua kami bergerak maju dengan keberanian yang dilandasi oleh kasih dan kemudian kesediaan kami untuk berkorban, supaya memerdekakan banyak orang yang tertinggal di sana. Orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang ada di desa-desa, di mana Tuhan percayakan kami untuk menjangkau mereka. Dan kami juga boleh merdeka atas diri kami sendiri, atas setiap penindasan kesalahpahaman, penindasan egoisme yang selama ini sudah dibangun. Mungkin kemudian kami juga bisa terbebas dari segala bentuk menyimpan kesalahan, dan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan memberikan pengampunan atas semua orang yang sudah melakukan kesalahan atas kami, sebagai perwujudan kasih kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Samuel yang sudah menyampaikan firman, memberkati kita untuk kita berani sehingga boleh memerdekakan diri kita sendiri ataupun juga orang lain. Kita percaya ini tugas kita sama-sama. Terima kasih kiranya Pak Sam boleh diberkati dalam keluarga dan pelayanan. Saat ini kita akan bersyafaat, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersehati berdoa. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Hesti Samandi. Ada Ibu Hesti, kami persilahkan untuk bisa langsung memimpin doa syafaat kita sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh bertemu di saat ini secara online. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan di sore hari ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki keberanian yang dilandaskan pada kasih dan pengorbanan, agar keberanian itu bisa memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sampai saat ini kami masih merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, seluruh komunitas keluarga Pesat. Pada saat ini kami berdoa memberkati seluruh komunitas Pesat yang berada di Indonesia ini. Mulai dari pemimpin kami, direktur eksekutif, tim apostolik, divisi-divisi yang ada. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka memimpin. Bahkan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Kerendahan hati juga Engkau berikan. Bersama-sama bergandeng tangan
maju untuk mewujudkan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh pengerja-pengerja pesat yang ada di desa-desa, buat keluarga-keluarga pesat, tim-tim yang ada Tuhan. Engkau kuatkan di tengah-tengah pandemi ini. Kami tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami tetap dikuatkan melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Kami diberikan jalan keluar. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati buat pimpinan-pimpinan TK, buat koordinator-koordinator FC, bahkan guru-guru TK yang ada di tempat pelayanan masing-masing. Terus Engkau memberkati Bapa, bagi kami yang sudah mulai lemah, Engkau kuatkan, Engkau terus teguhkan iman percaya kami. Kami tetap bersandar sepenuhnya kepadamu. Bahkan kami tetap melayani dengan sepenuh hati kami, dengan kasih yang telah Engkau berikan bagi kami. Buat orang-orang yang kami layani, baik itu masyarakat yang ada, bahkan anak-anak yang Engkau percayakan bagi kami, untuk kami didik mereka. Engkau memberkati Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau. Bahkan mereka tetap memiliki semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-cita mereka. Engkau memberkati orang tua mereka. Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan. Orang tua mereka terus mendukung setiap anak-anak mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi kami, yang sampai saat ini kami masih kerjakan. Engkau terus berkati kami agar kami tetap setia hingga akhirnya. Engkau terus teguhkan panggilan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang terus peduli dengan kami, buat donatur pesat, Engkau memberkati, di mana sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan mereka, bahkan usaha mereka mengalami permasalahan. Engkau memberkati Bapa, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, berikan berkat yang melimpah bagi mereka. Kami berdoa memberkati sponsor FC yang ada, yang terus menopang pelayanan kami, di mana dari sponsor FC ini ada yang mengalami sakit penyakit. Bahkan kami berdoa memberkati buat Bapak Stephen sekeluarga, istri dan anak-anak yang sedang menderita COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau menyembuhkan, berikan kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa buat seluruh kami yang ada. Kami berdoa Engkau memberkati Tuhan, Engkau lindungi kami yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Kami tetap memiliki pengharapan yang berasal daripada Engkau. Kami tetap memiliki sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat persekutuan ini yang boleh terlaksana dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami semua ada dalam perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bu Hesti yang sudah memimpin doa syafaat. Sebelum penutup, saya sampaikan dua pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama, karena COVID masih tinggi di Indonesia, di semua kita di masing-masing tempat kita, terus kita melakukan protokol kesehatan,
Kita juga boleh mempelopori protokol kesehatan untuk lingkungan kita. Kita memberi contoh kepada saudara-saudara kita, Bapak Ibu daerah masing-masing. Mari kita tingkatkan sama-sama dan terus berdoa sungguh-sungguh untuk penanganan COVID di bangsa kita bersama dengan tim yang ada di masing-masing tempat. Yang kedua, di kolom chat ada Google Form evaluasi ibadah online bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi, silakan mengisinya. Saya berharap saya tunggu sampai besok pagi untuk saya bisa rekap semua. Nanti saya akan sampaikan kepada tim untuk menjadi evaluasi buat ibadah kita ke depan. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form ibadah online silahkan mengisi. Ada di kolom chat dan mungkin nanti juga bisa diingatkan oleh HRD untuk disampaikan lagi di WA Group ya atau di Telegram. Demikian pengumumannya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita ketemu lagi Senin depan, kita akan menutup ibadah kita. Saya mohon Pak Samuel untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Silakan Pak Sam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, setelah kami beribadah kepada Tuhan, kami akan menyelesaikannya, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Senin depan. Salam Bu Baby. Terima kasih Pak Samuel. Thank you. Terima kasih Bu Siati. semuanya. Terima kasih semua. Ya, Bu. Terima kasih Hesti. Thank you. Terima kasih. Oscar, thank you. Terima kasih juga Oscar semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.